Jika orang dia membaca la ilaha illallah dengan benar, maka tajallilah nur jamalnya Allah. Apabila rasa ini Allah beri, maka dia disebut dapat jazab. Jazab itu ditarik rasa oleh Allah. Rasa itu adalah karamah paling tinggi, ya. Dan itulah kasyaf yang paling kuat. Di sini ada dua aliran ma'rifat. Pertama, ma'rifat siddiqiyah. Yang kedua, ma'rifat turabiyah atau aliyah. Ada dua jenis ma'rifat. Pertama, ma'rifat Sayyidina Abu Bakar disebut siddiqiyah. Ma'rifat siddiqiyah itu ujung ma'rifatnya tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada ibarat, tidak ada kalam. Pernah dengar ada orang berbicara begitu? Ma'rifat itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Ini namanya ma'rifat Abu Bakar As-Siddiq. Coba kita lihat, ya, kalimatnya di sini. Di halaman ke-9. Seperti kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, al-ajzu an darkil idraki idrakun. Al-ajzu, lemah. Al-ajzu artinya merasa lemah. Daripada apa? Daripada mendapatkan ma'rifat, pengetahuan. Idrak itu pengetahuan. Ma'rifat itu ilmunya, prosesnya namanya idrak. Ketika seorang hamba mengaku, ya Allah, semakin aku mengenal Engkau, semakin merasa aku tidak mengenal siapa Engkau. Itu ma'rifat Sayyidina Abu Bakar. Diungkapkan dalam bahasa lama, bila harfin wala sautin, tidak ada huruf, tidak ada suara. Kalau begitu tutup buku, tutup kitab. Betul? Gimana? Mau tutup kitab malam ini? Abu Bakar cukup dengan diam. Apa kata Rasulullah kepadanya? Wahai Abu Bakar, jika ada hamba berdua, salisuhu ma Allah, salisuhu Allah. Jika ada orang berdua, maka ketiganya adalah Allah. Disebut dengan muraqabah. Muraqabah. Disebut muraqabah adadiyah atau muraqabah ma'iyah. Yang lebih tepat muraqabah ma'iyah. Apa arti muraqabah? Merasa dilirik, diawasi, dijaga. Apa arti ma'iyah? Bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Sayyidina Abu Bakar tidak ada kalam, dia hanya merasakan bersama Allah. Itu sebabnya zikir Sayyidina Abu Bakar, zikirnya khafi, matanya dipejam, lidahnya dikunci ke langit-langit, lalu dia diam, hanya menyebut Allah, Allah, ya. Itu ma'rifat Sayyidina Abu Bakar. Bahkan lafaz Allah pun nanti tidak disebut lagi, cukup nafasnya naik turun, bawah, bukan berarti itu nama Allah, itu bunyi nafasnya. Disebut zikir tanafus, zikir anfas. Nafas berbunyi, apapun bunyi di alam semesta itu bunyi tasbihnya. Jika burung berkicau, kipas angin berbunyi, nafas kita juga berzikir. Itulah bunyi zikirnya yang baru diungkap oleh ulama terdahulu. Ternyata di dalam ungkapan itu ada lagi ungkapan, di balik ungkapan itu ada lagi ungkapan. Ternyata tiada batasnya. Maka kitab ini kalau orang katakan ini nggak boleh dikaji, kalau ini tidak boleh dikaji, kenapa Syekh Arsyad Al-Banjari tulis kitab ini? Ya? Bahkan ada yang lebih berjilid-jilid dari kitab ini, banyak.
Saya punya banyak, kawan-kawan saya punya banyak. Kadang-kadang kita terlalu berlebihan kepada seorang imam. Ya. Baik. Ada yang kedua, ma'rifat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali. Sayyidina Ali disebut Abu Turab karena pernah tertidur di masjid, lalu Nabi SAW ambil debu di sayangnya kepada saudara sepupunya dan juga mantunya, maka disebut ya Abu Turab. Turab itu artinya debu, bapak debu. Ya. Juga ada yang mengatakan bukan itu, beliau tidak mau konfrontasi, bertengkar dengan istrinya, lalu beliau mengalah, keluar dari rumah, enggak tidur di kamar, tidurnya di masjid, beralaskan tanah, disebutlah Abu Turab. Kita kalah sama Sayyidina Ali ya. Sayyidina Ali nggak mau tengkar sama bininya, ya. Kenapa? Pada diri Sayyidatuna Fatimah ada sir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengatakan, dia bid'atun minni, Fatimah bagian dariku, menyakitinya menyakitiku. Nah, ini nggak boleh juga nih, ya. Bukan berarti istri kita kalaupun bukan zuriat Nabi, wah kamu kan bukan anak Nabi, nggak begitu ya. Lihat cara mereka menghormati pasangannya. Kita minta ampun kepada Allah jika menyakiti pasangan-pasangan kita. Astaghfirullahalazim. Ya. Apa kata Sayyidina Ali? Kullu ma takhtur fi khayalik, kullu, setiap yang takhtur, yang terlintas, fi khayalik, di dalam khayalmu, imajinasimu, kecerdasanmu, wa tasawwur fi balik, wa tasawwur fi balik, dan semua apa yang tertasawurkan, tasawwur ya, bukan tasawwur, fi balik, dalam bal itu artinya akal, pikiran. Fallahu bi khilafi dzalik, Allah berbeda dengan semua yang engkau bayangkan, yang engkau gambarkan. Kenapa? Allah lebih dahulu ada dari semua akal, maka akal tidak akan sanggup membayangkan Allah. Inilah sebabnya haram membayang-bayangkan zat Allah. Boleh belajar ma'rifat zatullah, tapi haram tafakkur fi zatillah. Itu dua hal yang berbeda. Ma'rifat zatullah ujungnya laisa kamisli syai', tiada yang serupa dengannya. Itu ma'rifat zatullah. Tapi kalau memikirkan zat Allah, belajar malam ini 1 jam lagi gila. Pasti. Maka itulah alasannya kenapa asas tasawuf mesti berakidah yang sahih, akidah yang benar. Meskipun demikian kita akan tetap dituduh orang sesat, tidak ada masalah. Yang penting kita sadar bahwa kita lurus, kita sadar bahwa imam kita siapa, ya. Sayyidina Ali ma'rifatnya ini, yang bagian ini hampir mirip dengan Abu Bakar, tapi ada ungkapan beliau yang lain yang menunjukkan bahwa ma'rifat itu bisa diungkapkan berhuruf dan bersuara. Apa kata beliau? Araftu Rabbi bi Rabbi, aku mengenal Allah dengan Allah itu sendiri. Inilah yang diungkap oleh Imam Ibn Athaillah dalam Hikam. Maka belajar hikam, mengajar hikam, mohon maaf para tuan guru, ngaji hikam, belajar hikam bukan untuk dihafal, tapi untuk dijadikan suluk. Saya dulu menghafalkan banyak
banyaklah teks hikam, tapi nggak mengerti. Ketika berkhalwat suluk di bawah bimbingan mursyid mulia, barulah kemudian faham setiap kalam-kalam daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari. Apa kata beliau? Ada dua perbedaan ma'rifat tauhid antara ahli ma'rifat sufi dengan ahli ma'rifat akli mutakallimin, orang yang suka-suka debat itu. Sama-sama ngaji sifat 20, tapi satu suka debat, satu suka merasakan apa yang dia debatkan. Kan banyak nih hari ini tukang debat Ahlus Sunnah guru. Kadang-kadang mendebat ya nggak perlu didebat. Debat itu kata Imam Ghazali obat, tidak boleh kelewat dosis. Ilmu kalam itu obat. Kalau kelebihan dosisnya jadi racun, akhirnya kita lihat sebagian mereka, bukan semua, mendebat yang tidak perlu didebat, menganggap sesat yang tidak perlu disesatkan, bahkan mengkafirkan sesama orang-orang yang berthariqah. Itu sudah mulai terjadi hari ini. Saya mulai paham, oh ini yang terjadi dulu pada Syekh Arsyad Al-Banjari, juga terjadi pada Abah Guru Sekumpul di masa hidupnya, terjadi pada Imam Abdul Hasan Syazili, beliau diusir. Terjadi pada Muhammad bin Abdul Karim Samani, Syekh Saman. Terjadi pada Syekh Abdul Somad Al-Falibani, orang yang sama-sama berangkat ke dan belajar di Madinah dengan Syekh Arsyad. Terjadi semua. Ya. Nah, kita seharusnya di masa ini tidak mengulangi dosa yang sama, kesalahan yang sama. Cukuplah itu jadi ibrah.